Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini akan membacakan berita terkait produksi kakao ya. Jadi kebetulan tanggal 23 Oktober itu adalah peringatan Hari Kakao Indonesia ya. Ada berita di beberapa media, salah satu yang menarik yang ada di Detik ya, Detik Finance, judulnya Ironi Kakao RI, produksi rontok kini malah jadi pengimpor. Ditayangkan hari Kamis 23 Oktober jam 10.53 jam 11 pagi. Nah, di sini ada gambar Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan ya, Deputi Eselon 1 ya, Ibu Widya Stuti ya. Nah, beritanya begini, Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia, namun peringkatnya terus mengalami penurunan. Sekarang posisi Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia, jadi dulu pernah di posisi atas ya, 3 besar lah. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton ya. Jadi sekitar sepertiga ya, tapi kita tidak dapat informasi 590.000 ton itu tahun berapa. Jadi kini Indonesia menjadi negara pengimpor kakao. Nah ini menarik ini ya. Penurunan ini, dikutip langsung pernyataan Ibu Deputi ini, penurunan ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan baku industri di dalam negeri. Dan tahun 2024 impor biji ini sebanyak 157.000 ton, kata Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widya Stuti dalam peringatan Hari Kakao Indonesia di Hotel Pullman Jakarta Pusat Kamis 23 Oktober 2025. Penurunan produksi itu mengakibatkan posisi Indonesia menjadi produsen kakao terbesar juga mengalami penurunan. Sebelumnya Indonesia sempat menduduki peringkat 4 di dunia. Oh maaf, tadi saya sebut 3 besar, 4 ternyata ya. Ini juga menjadi salah satu perhatian kita karena Indonesia ini merupakan produsen kakao yang menduduki peringkat ke-7 di dunia, dan untuk itu kita harus bisa mengembalikan kejayaan dari kakao Indonesia dan siap menghadapi tantangan dalam pengembangan kakao, pungkasnya. Di sisi lain, pemerintah sudah memasukkan biji kakao sebagai komoditas yang dikenakan pungutan ekspor. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 69 tahun 2025 tentang tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Aturan yang berlaku setelah 7 hari terhitung sejak diundangkan 15 Oktober 2025 itu dinilai bertujuan untuk meningkatkan produktivitas produk serta memberikan nilai tambah. Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani, diperlukan penambahan jenis pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas berupa biji kakao melalui pengaturan tarif layanan atau barang atau jasa yang diberikan BLU BPDB pada Kementerian Keuangan. Tulis pertimbangan aturan tersebut. Jadi ini menarik ya. Pertama, kita mendapatkan informasi dari Ibu Deputi ini bahwa produksi kakao kita sebenarnya menurun, bahkan kita sudah impor. Meskipun kita masih tercatat sebagai sebagai produsen terbesar nomor 7, tapi itu turun jauh ya. Nah, yang kedua berarti kan karena kita mulai impor, sebenarnya industri pengolahan kakao, berarti kakao diolah antara lain menjadi coklat dan seluruh kebutuhan dari coklat nanti kepada industri makanan minuman itu sebenarnya sedang berkembang kan, sehingga kita produsen 200.000 ton masih belum cukup. Jadi dari sisi itu sebetulnya ada sinyal positif. Nah yang ketiga ini menariknya kan kita komitmen prioritas
pada pertanian lebih khusus lagi, pertahanan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan, kadang mengabaikan potensi seperti ini. Jadi ini kan pertanian ya, dalam konteks perkebunan. Jadi kita mengejar sesuatu yang barangkali effortnya terlalu besar dan berbiaya, malah cenderung mengabaikan yang sifatnya sebetulnya sudah merupakan keunggulan-keuntungan kita. Salah satunya kakao. Jadi kalau memang produksi kakao itu meningkat, sekurang-kurangnya bisa dipertahankan, sementara industri pengolahan terkait kakao, jadi hilirisasi jatuhnya kan, ini yang namanya hilirisasi kan, dia ke coklat atau produk-produk turunan lagi dari coklat, itu akan memberi nilai tambah yang besar ya kepada perekonomian, kepada pelakunya, kepada perekonomian keseluruhan. Nah ini malah kelihatannya tidak menjadi prioritas ya. Ini kebetulan aja ada peringatan Hari Kakao Indonesia lalu diomongkan oleh Deputi. Nah yang menarik lagi adalah kan memang ada BLU ya, BLU perkebunan. Itu BLU perkebunan mendapatkan tugas, sebenarnya BLU itu selain tentu saja memungut, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang program yang mendorong kepada kaitannya dengan BLU tersebut. Dalam konteks ini BLU perkebunan ya. Jadi umpama dia ditingkatkan pungutannya itu, mesti jelas ya. Ini kan menarik ini, produksinya menurun, kita mulai impor, ada pungutan ekspor yang ditingkatkan. Ya bisa saja positif dalam arti mungkin lalu produksi dalam negeri lebih untuk melayani domestik, dan yang lebih penting apakah BLU tersebut kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kegiatan program yang bermanfaat buat industri perkebunan, buat perkebunan tersebut dan juga pelakunya. Ini saya kira harus menjadi perhatian ya. Inilah berita-berita seperti ini saya bacakan sengaja supaya kita tidak bersikutat di beras gitu ya. Apalagi terjadi kontroversi kan antara produksi dengan distribusi dengan utilitas, data produksinya mungkin ada sedikit pertanyaan ya, meskipun dari BPS dan seterusnya. Tetapi kita harus melihat ini ada beberapa potensi kita yang bahkan sebelum ini sudah cukup berkembang. Kalau sampai potensi-potensi seperti ini kemudian menjadi abai karena tidak dapat dukungan ya, dukungannya macam-macam kan. Di berbagai negara dukungan terhadap apakah itu industri, apakah itu pertanian, itu macam-macam ya. Khusus pertanian dan konteks ini memang subnya adalah perkebunan. Itu peran negara dalam regulasi, dalam kemudahan untuk perpajakan kepada usaha harus diperhatikan ya. Begitu juga barangkali peningkatan kualitas, double kualitas ini ya, kualitas di on farm gitu ya, dalam produksi itunya, dalam produksi kakaonya, dan juga industri pengolahan kakao. Jadi kita relatif terlambat sebenarnya. Kalau dahulu mungkin yang sebaya-baya saya ini kalau pergi-pergi gak usah jauh-jauh ya, ke negara tetangga Malaysia, Singapura saja kita dapat kadang oleh-olehnya coklat ya, padahal kita lebih besar dari mereka produksi kakaonya. Artinya kita ketinggalan dalam produksi, dan produksi itu tidak hanya memproduksi kakao menjadi coklat ya, tapi turunannya tadi kepada industri makanan minuman, dan dalam konteks itu kan ada soal branding, soal pemasaran, jadi tidak sekedar memproduksi. Ini selain kakao, kalau saya boleh garis bawahi, adalah kopi gitu ya. Jangan sampai kopi yang merupakan sebetulnya adalah kita secara alamiah kopi dan kakao ini memiliki paritas yang bagus, kita punya budidaya yang sudah berabad-abad ya, petani kita sudah punya kultur terhadap itu. Nah itu kan urusannya adalah peningkatan kualitasnya dan juga berbagai fasilitas yang memungkinkan dari negara tentu ya, mau pengembangan bibit, mau tadi pemasaran, pengolahan dan seterusnya, yang itu yang kita perlukan. Tidak hanya setiap tahun, kalau nanti ada hari kakao lagi di tahun depan, malah yang diumumkan lebih buruk dari kondisi saat ini. Itu yang kita tidak inginkan, dan tidak juga selalu melihat itu selalu dari konteks penerimaan negara ya, misal tadi dari BLU ya. Jadi justru BLU-nya yang perannya apa terhadap
perkebunan ya terhadap kakao khususnya, dan juga saya tambahkan sedikit misalnya kopi. Mudah-mudahan menjadi perhatian yang serius, dan jangan sampai pemerintah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang sudah kita miliki, bahkan yang sudah sempat mengalami masa-masa kondisi yang bagus.